menurut dari Yai Hamid, di akhir zaman seperti ini yang paling kuat untuk menangkal berbagai masalah, penyakit, dan rusaknya dunia itu hanya pondok pesantren. Rusaknya jagat besar itu yang membuat adalah jagat alim. Ini rusaknya umat itu yang membuat rusaknya jagat. Jadi jagat ini, dunia ini gak akan kiamat kalau umatnya masih taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wala haula wala quwwata illa billah. Ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk saling bersilaturahmi, untuk saling mendoakan, doa berdoa. Semoga kita semuanya menjadi saudara seduluran selawat-selawat semoga Yesus Kristus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang berbahagia ini kula panjenengan sami tasih diparingi kewarasan saged silaturahmi, saged bungakno. Muga sadangan sedaya sing wonten mriki, semua yang berada di sini diberikan hati yang tentram, hati yang syukur. Karena insya Allah dari hati yang syukur tadi akan mendapatkan sebuah ketenangan dan juga surga, bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia. Karena diri kita ini adalah jagat alim dan dunia ini jagat besar. Tetapi semua yang berada di jagat besar ini tergantung dari jagat alim. Jadi semua intisari yang berada di jagat besar ini, di dunia ini yang menjadi pusatnya adalah jagat alim, diri kita sendiri. Oleh sebab itu apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan itu nanti akan menentukan apa yang akan kita dapatkan. Rusaknya jagat besar itu yang membuat adalah jagat alim. Ini rusaknya umat itu yang membuat rusaknya jagat. Jadi jagat ini, dunia ini gak akan kiamat kalau umatnya masih taat. Tetapi dari rusaknya umat ini nanti yang akan menghancurkan jagat. Kita ini memang jagat alim. Manusia ini ada disebut dengan jagat alim, dan dunia ini disebut dengan jagat besar. Tetapi semua intisari yang berada di jagat besar tadi terdapat di dalam jagat alim, di dalam diri kita. Apa yang tidak ada di dalam diri kita? Udara yang berada di langit, dimanapun berada di dalam tubuh kita. Nafas ini, semua daun-daunan kita makan. Apa yang tidak ada? Anasir dari daun yang tidak kita dalam diri kita. Anasir hewan, kita makan ayam, makan kambing, semuanya kita makan. Semua yang dosa kita, semuanya terdapat di dalam jagat alim ini. Kita makan dari tanah, kita makan padi dari tanah. Dan semua anasir yang ada di dalam tanah masuk ke dalam diri kita. Makanya panjenengan kalau mau mengejar dunia, mau mencari harta, itu tidak usah fokus sama hartanya. Sama kayak sampean itu mencari uang. Kalau sampean nyebut dek kali, mengejar wae, sampean mengejar ikan, ya lari ikan. Ikan dari sungai buahnya, sampean pengen dapat. Kok sampean ngojan nyebur, ikan malah lari. Kalau mau dapat ikan tidak usah nyebur, ngejar.
kasih aja pemanis, memancing yang umpan yang bagus, nanti ikan itu akan datang sendiri. Ikan itu akan datang sendiri. Madu itu tidak harus mencari semut. Dimanapun ada madu, semut itu akan datang. Semut itu akan datang. Cicak itu dia nempel di dinding. Makanannya itu yang terbang-terbang, nyamuk, rengat dan lain sebagainya itu. Tetapi cicak juga nggak harus loncat ke udara gitu untuk nangkap nyamuk, karena bertawakal kepada Allah. Nyamuknya yang datang, yang datang yang nyabarin alatnya, nempel sendiri di dinding, hap, lalu ditangkap. Padahal dia ditembok, ayo makanannya bisa terbang, tapi dengan kuasa Allah nyamuknya yang nempel di tembok. Nah, terus lalatnya jalan pelan-pelan, hap, lalu ditangkap. Begitu. Ini banyak sekali saya lihat saudara-saudara kita, bahkan diri saya dulu, cari harta tuh susah, ditipu wong ae, modal pirai entek, selalu bangkrut, usaha bangkrut, duit pacar koyo putus ae gitu, adanya gitu. Masalah jodoh, masalah harta, masalah pekerjaan. Sebenarnya bukan masalah pekerjaannya, masalahnya di awakmu dewe. Awakmu dewe ra duwe syukur, pelin-pelan, gak duwe kerja keras, gak duwe donga. Mu ngandelna awakmu dewe. Jadi kalau orang dagang itu kan sebenarnya dia orang jual kacamata. Dia itu hanya mendapatkan satu barang dari sini toh. Ngomong itu cuma naruh barang dari sini toh. Tapi yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli barang ini kan Allah. Kamu nggak nyadar gitu. Enggak, pokoknya aku sudah dagang, jalan barang ini kok mesti payu. Itu toh pikiranmu. Jadi masalahnya itu di dirimu sendiri, wes toh. Kalau kamu ngelakuin kehidupan ini, kok selalu saja ada masalah, beriktibaro, introspeksiyo. Karena orang itu sama kayak orang punya mobil tuh. Sama kayak orang punya mobil. Sama kalau naik mobil, kok berasa gak enak, ini pasti ada masalah. Sampai naik mobil, biasa naik mobil, atau naik motor gitu, kok berasa gak enak, ini pasti ada masalah. Ada masalah. Gak usah bingung tentang hal, wah, iki aku diganggu wong, iki aku dicacat wong, iki aku nasihiku disodoti wong. Gak usah bingung, itu masalah nanti nomor 30 gitu. Yang pertama, beriktibar dulu. Apakah mobil itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan Allah atau belum? Mobil itu melakukannya sebenarnya apa urung? Lek melakukannya tidak benar. Lek kamu naik mobil, kalau tidak benar, dua cek jalanmu. Benar apa ora lek mau melaku? Dalam mobil jalan di jalan lintas begini. Kok mobil sampai dua jalan di hutan? Kok mobilnya sampai jalan yang salah? Buat jalan di sawah. Ayo mesti tidak enak laku nih, tidak iso lancar. Lek jalan ini salah. Introspeksi dulu, jalanmu itu sudah benar apa belum? Sudah syukur sama Allah belum? Sholatmu sudah kamu laksanakan apa belum? Sudah baik sama istri apa belum? Sudah berbuat baik sama ibu bapak apa belum? Begitu. Introspeksi dulu. Gak usah pikir-pikir kalau kamu tuh mobilmu dicari wong, enggak. Jangan mikir dulu kalau hidupmu tuh dicari orang dulu, enggak. Yang kedua, kalau sudah jalannya, saya naik mobil kok enggak enak jalannya, khusus bener lu jalanku. Nah, ini jalan umum kok, ini jalan yang disuruh oleh pemerintah kok, ini sudah sesuai kok. Nah, setelah itu, apakah mobil itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya atau belum? Kamu tuh sudah jalan sesuai dengan perintah Allah apa belum? Ada mobil rem enggak kamu gunakan, setir enggak kamu arahkan yang benar. Kok kamu mau ngarep jalanmu itu enak? Ayo mesti tak benar, mesti tak enak. Mobil ban bocor, kok kamu naiki?
Ayo mesti tidak enak, ya mesti tidak enak. Jadi introspeksi dulu, apakah mobil itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya atau belum? Kamu itu sudah berjalan sesuai dengan perintah Allah atau belum? Gitu. Kamu itu diperintahkan untuk apa? Untuk zakatnya. Yang dilarang Allah ya jangan dilakukan. Karena kalau mobil itu berjalan tidak sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya, pasti ada masalah. Mobil ini bannya bocor kok buat tumpaki. Ora kaya oleh ngongkon sing gawe. Kudu bane kudu atos. Buat tumpaki mesti ora penak. Mesti ora penak. Sampai numpak mobil kok rene rambut gawe mesti nabrak kok niku. Mesti nabrak. Buat sepinter-pintere kok nyopir. Lah kok rene enggak kamu pakai? Ayo nabrak. Buat sepinter-pinternya kamu nyopir, punya SIM apa? Lah setere rambut gawe. Ayo mesti kon niku nabrak, pasti celaka juga itu. Nanti pasti hidup kita ini celaka kalau nggak digunakan apa yang diperintah Allah. Karena apa? Karena yang menciptakan itu lebih paham dengan apa yang diciptakan. Terus dikongkon ya Pak, sholat subuh Kak, sholat subuh. Terus dikongkon, ojo suka ngenyakan uang panggang ngenyakan. Terus dikandani ojo suka panggang nesuan. Terus dikandani api karo bojo panggang halah. Dikandani karo tua sing apik panggang nglawan. Akhirnya uripe ya blangsak dhewe. Dikandani kon syukur di panggang gerangsang ya uripe. Terus dikandani syukur urip iku seneng. Syukur itu ora ngucapne alhamdulillah, ora. Apa sing kowe duweni saiki iki tekunono, senengono, temenono. Ojo gambiang ae, pikirono. Sing mbok pangan iki mau coba makan sahur gitu loh. Makanan yang kamu makan sahur tadi bisa jadi adalah makanan yang diharapkan oleh banyak orang yang pengen makan kayak tadi itu. Bahkan sampai bisa berdiri saat ini loh. Bisa bangun tidur langsung bisa berdiri. Ini bisa jadi adalah berdirinya bangunnya banyak orang yang tidak bisa bangun karena lumpuh. Oh, sampai bisa lingkuh enak ini kan. Ini coba pikir lingkuh ini gak enak, enak nih coy. Oh enak kan? Sampai tanya saudara kita punya penyakit wasir, aduh, linggung ini kayak ditunjuk si bokongnya kayak ditunjuk si linggus tebus betake. Linggung ini udah enak. Aduh sih linggung enak kalau cengenges-cengenges tak pernah bersyukur. Kita bisa bangun itu langsung berdiri itu masya Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Mulai tangi turun, boro-boro kok menang terus ngucap alhamdulillah ya Allah. Diparingi iso delok bojo, iso ngadeg, iso linggo, iso langsung keluar mandi. Enggak, tetangga itu langsung bingung wis goleki HP, sing bingung ku arep nyapos bengak-bengok. Enggak ada syukur. Lah kok kowe arep syukur kok njaluk akeh, kadoh lamun kadohan kon iku. Wong sing diparingi ora kok syukuri, ora kok njaluk akeh. Njaluk rezeki akeh, njaluk awake sehat, kadohan kon iku lek ora syukur. Waktu karo kowe kita kali baju. Jangan ngasih baju saya. Baju ini tidak pernah saya syukuri. Ojo bener kok ngucapnya syukur. Ojo bener kok menghargai kalau sing ngai. Malah baju iki wis ndak tahu tak gunakne ki sing apik, malah tak gunakne sing elek. Wis ora tak pernah tak nggo salat, wis ora pernah tak nggo, malah tak nggo kotor-kotoran. Ngono kira-kira sampean gelem ora nek nyakut baju. Ayo kere. Wong sing dikai ora bersyukur kok. Tapi masih yo aku ki ora jalu, tapi lek sampean paringi, sampean memberikan saya baju. Ya terus baju itu tak buat sholat, tak jaga. Saya menghargai panjenengan. Dek sampean mendino delok aku. Ayo jelas sampean ora perlu aku njaluk, sampean paringi meneh wah si Udin kae. Tak kai baju kok karo aku kok bersyukur banget ya, menghargai banget. Bajune iki dijogo, dienggo sing apik-apik. Ora dienggo maksiat, ora dienggo kotor-kotoran. Ya mesti sampean gak iku seneng. Ora perlu aku njaluk, wah wujud ya tak kai dihargai banget, tak kai maneh kan gitu. Itu pun kita juga sama kalau sama Allah. Kita kasih sehat kalau kita gunakan untuk beribadah. Enggak digunakan maksiat. Nggo lampi yo gak nggo ngrasani tonggo. Ora nggo ngelok kancane, ora nggo ngomong ke eleke kanca. Ayo karo Gusti Allah diparingi maneh. Diparingi kesehatan terus.
Kalau dikai kesehatan juga maksiat lha kok njaluk maneh waduh. Kadung lamun to Kang, sampeyan dikurangi sakit. Kuwi ben sampeyan eling, waktune sehat mbok gawe apa? Waktu sehat iki mbok gawe apa? Lah kok saiki sakit kok njaluk sehat, gitu loh. Wong waktu awakmu sehate ora eling karo aku. Lah saiki sakit kok kowe nangis-nangis karo aku, iki kadung lamun to Kang. Kaduan tak jarno kok. Ben mikir sik. Ben mikir sik. Makanya di sini ini yang nggak pernah sholat kita minta untuk sholat. Wah banyak kita itu pengobatan nggak perlu macam-macam, nggak perlu macam-macam. Karena intinya di sini itu cuma dua hal yang nggak baik. Semoga kita bantu, kita arahkan untuk menjadi baik. Yang sudah baik kita mintakan kepada Allah supaya lebih baik lagi. Yang nggak pernah sholat, ayo sholat. Yang sholatnya bolong-bolong diperbaiki. Yang nggak pernah zikir, ayo zikir. Yang sudah zikir, ayo dihusukkan. Sejatinya manusia itu nggak ada yang bisa husuk. Kita itu husuk itu dihusukkan, dihusukkan. Makanya kalau kita berzikir itu yang terpenting antara hatinya merasakan dan mulutnya berbicara. Ya Allahu Akbar, oh Allahku mau besar, aku cilik gitu. Ya sakitnya 10 tahun, ya sehatnya 10 tahun, sakitnya 1 hari 10, aduh, sering mati 10 tahun selali, ini repot nanti mana? Ya, ini yang pertama. Jadi ketika itu kita ada perasaan tidak baik, kalau naik mobil berasa tidak enak, yang pertama kita beriktikaf dulu, bermuhasabah diri dulu. Apakah jalannya sudah benar atau belum? Yang kedua, apakah kita ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakan atau belum? Sebab yang menciptakan itu lebih tahu tentang yang diciptakan. Oleh sebab itu diperbaiki dulu, insya Allah. Banyak orang yang sakit, aku sakit, aku dino. Jajal sholatmu diperbaiki. Alhamdulillah. Orang ini gawa roti satu bu, ini roti ini. Biasanya guanya gawa roti satu. Alhamdulillah Gus, Gus enak. Alhamdulillah. Segitu tak aja sebenarnya. Nah, kalau sudah beriktibar jalannya wis tak jalan Gus, ambil lah Gus. Aku lo dino wis sholat wis wirid gak tau ngrasani tonggo. Karo bojo aku yo takdim, karo wong tuaku yo sayang, karo tonggo aku yo sayang. Karo anak yatim aku ya sholat subuhku ya apik wis. Aku bangga sakit ada. Ini baru nanti ada 3 hal yang bisa diiktibarkan. Apakah penyakit ini karena ain, ataukah karena ketempelan, dan ataukah karena sihir. Jangan langsung mengirangi, wah ini saya mesti karena gangguan goib, pasti karena sihir. Enggak. Gangguan sihir juga ada 3 hal. Ada yang karena ain, ada yang karena ketempelan, dan ada yang karena sihir. Kalau yang karena ain itu karena ucapan yang mungkin tidak sengaja, tidak menyebut asma Allah, puji anak, tidak puji asma Allah, tidak menggunakan asma Allah, itu bisa menyebabkan ain. Makanya justru senang dipuji. Ojo senang dipuji orang itu. Dipuji dan dicaci itu sama. As-sufa, al-jafa, dan al-wafa. Dicaci dan dipuji itu sama. Kalau orang masih susah dengan pujian dan cacian dari orang lain, berarti masih orang yang amati. Kalau hamba sebagai hamba Allah kok masih risau dengan cacian maupun pujian dari orang, berarti masih hamba yang amatiran. Karena pandangannya sebenarnya kalau benar-benar hamba kepada Allah, benar-benar pandangannya hanya pandangan kepada Allah. Sedekah juga perlu kudu ditutur nih, karena yang maha tahu sudah tahu. Mau dicaci orang, yuk gak apa-apa, yuk gak masalah diarani, yuk gak apa-apa. Karena itu hanya pandangan orang. Orang pandangannya terbatas.
Tetapi kalau pandangan Allah tidak terbatas. Allah yang maha tahu. Ndak risau monggo kerso. Kok arani api yo monggo. Kok arani elek yo monggo. Sak karep-karepmu lek ngarani. Penting aku nglakoni api. Penting aku nglakoni api. Nyai wong delik-delik kok diarani lek arep ora pengen diarani wong, ya bakal tetep sombong. Ngei didudane wong ya diarani sombong, kan serba salah. Wong iku serba salah. Ngei jereke cari muka, enggak ngei jerene pedit bahir. Alek wong sampean urip mau ngarep golai pujane wong, sampean mati, sampean awak entek keurus kering yo buat ora bakal oleh si sampean arep. Kok kesenenganmu mung karena pujane wong. Ora bakal iso seneng sampean. Sampean ora kerja, jarene males. Kerja jarene ora gelem srawung mbek tonggo. Ayo repot sampean mengko. Sampean mengko susah bakal. Piye-piye dhewe serba salah. Sampean mengko kere jarene ora gelem kerja, sugih jarene gelem pesugihan. Repot sampean urip mengko. Wes serba salah darane wong. Arane wong ora sing bener. Arane wong iku ora sing bener. Sebab mereka berkata, mereka memandang sesuai dengan pandangan mereka. Jadi wong ngukur bajune wong karo bajune awake dhewe. Ayo salah. Wong iku lek asline lek wong suka ngarani wong. Wong iku mambu telek, ora mergo wong sing ning ngarepe iki mau enek telek ora. Mergo telek lecung ning irungmu. Dadi kowe ngambu kabeh wongmu elek. Wong kowe mambu telek lecung kok, Kang. Kowe mambu telek lecung kok. Padahal telek lecunge nempel ning irungmu. Dadi lek wong elek pikirane yo mesti elek. Wong elek iki pikirane mesti elek ae. Mergo atine yo elek. Wis delok. Wong lek sering ngomong kelekane wong. Somane iki mene aku iki apa Kang iki. Siapa namanya? Siapa namanya? Coba tadi. Nah, siapa? Mas Kiki. Sebenarnya Mas Kiki ini suka ngomongin orang. Makanya ini ngomongin Pak ini namanya Pak Soleh. Pak Soleh kan wi wong iki jam malesan lho, Gus. Malesan ora perlu nyapo-nyapo. Kuwi lek aku ngrungokne, kalau saya mendengarkan, wah iya ini nanti kalau pas saya nggak ada, saya juga nanti diomongkan sama itu. Kalau orang suka ngomongin orang, suka kerjanya ngomongin doang ayo mereka memang hati ini boso. Memang iya boso. Oh coba pikir wah iki ngodani apik ngomong kayak lain. Delokan sawangan wong iki engko. Lah mesti kerjane ngomong kayak wong. Ngomong kae. Ya mereka kerjane ngurusi urusane wong. Ora kok ngurusi awake dhewe ndak. Sawangan toh. Lihatlah orang yang suka membicarakan orang lain. Mesti lah sing diomongke mengelaki wong to ae. Ayo mereka lebih tumbak apa ya? Tumbak cucuan lah wong Jawa. Ah memang kerjanya cuma ngomongnya wong. Itu toh. Itu saja. Jadi kalau memang orang itu buruk, memang di hatinya itu buruk. Tidak usah buat peduli no. Orang usah kok anggap. Kalau anggap tambah susah kok niku. Juga perlu kok komentari. Tidak semua hal yang buruk itu harus dijawab. Tidak perlu jar no. Kalau iya mati-mati dewi. Enggak mati-mati dewi. Orang usah kok urusi gitu loh. Oleh sebab itu yang penting bagaimana pandangan kita kepada Allah insyaallah. Itu saja yang terpenting untuk semua saudaraku dan untuk bapak ibu semuanya di sini. Yang penting syukur. Wis dikai sakit, yo benar sehat kok. Yo disyukuri, dinikmati. Begitu insyaallah nanti hidup jenengan bukan hanya mendapatkan surga di akhirat tapi juga surga di dunia. Dapatkan 50.000 ya disyukuri. Kalau gak syukur untuk sampean geraksak ya dadi nerakamu. Nerakamu itu ning atimu. Di dunia ini juga tempat surga dan neraka kita. Ati itu tempatnya Gusti. Makanya apikno atimu, ben sampean kuwi iso ketemu Gustimu. Gitu loh. Makanya apik ana atimu ben iso ketemu Gustimu insyaallah. Yang penting kita menjaga hati kita dari penyakit hati, dijaga dari sifat-sifat yang buruk yang
yang menyebabkan hati sakit. Benci, dengki, iri, hasud, dendam, marah itu dihilangno. Makanya sampai kalau punya anak, ojo ragu deleh nang pondok. Kalau punya anak jangan ragu untuk ditempatkan di pondok. Jangan ragu untuk ditempatkan di pondok. Menurut dari Yai Hamid, di akhir zaman seperti ini, yang paling kuat untuk menangkal berbagai masalah, penyakit, dan rusaknya dunia itu hanya pondok pesantren. Menurut Yai Hamid, di akhir zaman seperti ini, yang paling kuat untuk menangkal semua gangguan rusaknya dunia ini ialah pondok pesantren. Oleh sebab itu sampai ojo ragu delehne anak neng pondok pesantren. Sebab apa? Rusaknya umat yang membuat rusaknya jagat. Selama umatnya ini masih baik, jenek krungu adan, tasih enek sing turun maos Al-Qur'an, insyaallah ndak bakal kiamat. Jadi kabeh bingung ngomongke kiamat. Ya ngomongke kiamat sebetulnya pun kabeh. Ora usah bingung. Sing penting jek enek wong azan, jek enek wong gelem maca Al-Qur'an, sampai jek berbakti. Satu orang saja masih ada yang berbakti sama orang tua, ini tidak akan kiamat ke dunia ini. Tidak akan kiamat. Lebih itu mari sama-sama kita perbaiki umat supaya dunianya tidak kiamat. Jadi yang penting diperbaiki umatnya, insya Allah dunia tidak akan kiamat. Tidak usah bingung masalah dukun, masalah Yajuj Majuj. Dukun itu apa? Dukun itu apa? Asap tebal yang menyelimuti dunia. Tebal itu apa ya? Asap hitam begitu atau hati kita yang gelap? Kalau menurut saya itu dari hati yang gelap. Dajjal itu makhluk tinggi besar begitu, terus kayak raksasa begitu. Atau orang yang berkuasa tapi zalim. Semuanya perlu dipahami. Ojo dipahami mentah-mentah lah belajar. Makanya perlu secara kafah begitu. Terus sampai dua anak ini karena sudah siap. Dua anak jalan nang pondok. Demi Allah, demi Rasulullah, saya itu tidak lulus sanawiyah, saya tidak lulus. Kurang 3 bulan lagi saya itu lulusan SD. Kurang 3 bulan lagi saya selesai sanawiyah. Saya keluar dari sekolahmu, tapi jangan ditiru ya, jangan ditiru. Itu cuma saya toh. Dan tidak semua orang sama. Tidak perlu jalan saya sama melakukan itu tidak perlu sama. Perjalanan orang untuk menyusul kepada Allah itu bermacam-macam, berbeda-beda. Tidak harus sama. Berarti kalau saya dulu jalan kaki dari Lampung, Palembang, Lampung, terus Banten, Jawa Tengah, ke makam Sunan Kalijogo, terus sampai ketemu ke Pondok Jablomuwa, saya jalan kaki ke sana. Tidak perlu juga sampai harus melakukan seperti itu. Bisa jadi sampean hanya duduk di rumah dengan cara mengurusi istri, mengurusi anak, bekerja dengan baik, sampai bisa usul kepada Allah, bisa. Karena apa? Karena Allah itu Maha Kuasa. Tidak perlu kalau saya sebenarnya harus ke RT, ke RW, ke kecamatan, ke gubernur untuk ketemu Pak Presiden, tidak mesti. Bisa jadi presiden yang datang sendiri untuk menjemput, gitu. Jadi torikoh itu perjalanan. Jadi apapun yang saya lakukan yang penting dilakukan dengan benar. Sampai santri ya tidak perlu harus seperti saya. Tidak harus puasa 5 tahun dan sebagainya. Ada santri dengan cukup mengaji dengan baik, takdim sama kiainya, bisa usul kepada Allah. Sampai yang berdagang, ya kerjaan dagang sampean. Tidak perlu harus seperti saya. Tidak perlu harus seperti saya. Yang penting dagangnya dengan jujur, tidak nipu orang. Itu juga bisa usul kepada Allah. Tidak harus sama mencontoh saya. Karena untuk bisa sampai muqarrabah, untuk bisa sampai usul kepada Allah, itu bisa banyak jalan. Bisa nggak bisa sekarang, bisa nanti, bahkan bisa ketika kita sudah mati. Dan jalan untuk usul kepada Allah juga bermacam-macam. Ada dengan cara keghaibah. Ini kalau belajar ini harus belajar hikam.
Nanti sudah dijelaskan Pak Lurah. Ini harus belajar hikam dulu kalau menjelaskan tentang mencapai menuju kepada Allah. Tetapi amalkan saja sholawat, amalkan sholawat. Amalan yang boleh diamalkan tanpa dengan langsung dibiat atau diijazahkan itu hanya satu, yaitu sholawat. Sebab apa? Sholawat ini selain mampu memasukkan nur, dia juga mampu membersihkan. Sebab sholawat ini ada filternya, sudah ada filternya, yaitu baginda Rasulullah. Dan mursyidnya, gurunya, pembimbingnya, kalau sholawat satu ini yang saya tahu, hanya sholawat yang ketika seseorang itu mengamalkan digunakan untuk berekoh, itu mursyidnya langsung baginda Rasulullah. Dan amalan yang tidak hanya mampu membersihkan tapi juga mampu memasukkan dan mampu membimbing itu hanya sholawat. Amalan yang lain, seperti hijab, amalan basmah dan lainnya, itu harus ada takarannya, Sebab itu harus ada yang membimbing. Mau banyak, kalau terlalu banyak nanti bisa stres. Tetapi kalau sholawat ini enggak, semakin banyak semakin bagus, tanpa menggunakan takaran. Ini hanya sholawat. Bahkan puncaknya dari asma, puncaknya dari mantra, puncaknya dari hijab, dan kunci dari semua ilmu itu sholawat. Ini kalau belajar ini harus belajar ilmu kaji diri. Jadi sebelum Allah menciptakan alam semesta semuanya ini, Allah menciptakan dulu Nur Muhammad. Jadi semuanya ini diciptakan karena adanya Nur Muhammad. Makanya tadi dikatakan jagat alit dan jagat besar. Kita ini jagat alit, tetapi semua jagat besar ini tadi, itu tadi semuanya ada di dalam jagat alit. Jadi kalau sampai berpuasa, sampai mencari dunia, tidak usah fokus pada dunia, karena dunia ini kodam. Kita itu bukan untuk diciptakan bukan untuk melayani dunia, tetapi sejatinya dunia ini tadi diciptakan untuk melayani kita. Dunia ini diciptakan untuk menjadi kodam bagi kita. Dunia ini diciptakan untuk melayani kita, bukan kita yang melayani dunia. Jadi sebenarnya malaikat dulu, entah itu batu, besi, apapun, uang dan sebagainya lah, itu dulu sujud kepada Nabi Adam. Tapi paham nggak tentang kaji dirinya? Kenapa semua makhluk Allah menciptakan untuk sujud kepada Nabi Adam? Paham? Jadi kan, bukan berarti semua makhluk yang ada di surga dulu sujud kepada Nabi Adam, itu bukan. Mereka sujud kepada Nabi Adam karena mengikuti Nabi Adam yang sujud kepada Allah. Jadi ketika jenengan sujud dengan benar-benar, dengan baik, dengan khusyuk sujud kepada Allah, maka semua dunia ini nanti akan sujud kepada jenengan. Semua, termasuk dunia nanti akan sujud. Makanya kalau orang belajar ilmu korban dikatakan syirik, itu tidak pernah ngaji. Ada kaji dirinya. Kenapa besi tidak mampu melukai diri kita? Karena ketika kita sujud kepada Allah, ketika Nabi Adam sujud kepada Allah, maka seluruh yang berada di dunia ini, yang berada di surga waktu itu sujud kepada Nabi Adam, termasuk besi, batu dan lain sebagainya. Maka haram besi menyakiti seseorang yang sujud kepada Allah. Ini ada kaji dirinya, ada ilmu kaji dirinya. Maka oleh sebab itu, yang terpenting, mari sama-sama bersolawat kepada Allah, kepada baginda Rasulullah. Kita bersolawat dengan sebenar-benarnya, insya Allah apapun yang kita inginkan akan dipermudah oleh Allah. Karena doa apapun, di dalam doa itu ada 70.000 hijab. Yang hijab itu nggak akan mampu ditembus dengan apapun kecuali dengan sholawat. Dan kalau berdoa tidak dengan menggunakan sholat sendiri, kalau tidak sholawat tidak sah. Dan orang berdoa kalau tidak sholawat juga tidak akan diterima oleh Allah. Dan kalau orang senang membaca sholawat, itu belum sampai berdoa, insya Allah sudah dikabulkan oleh Allah. Orang kalau senang baca sholawat, itu belum berdoa, urun jaluk diwai. Jangan buktikan.
Saya insya Allah, demi Allah, insya Allah saya berkata, saya mengatakan apa yang sudah saya amalkan. Saya berbicara apa yang sudah saya rasakan. Kalau sampean itu senang baca sholawat, sampean belum minta pun sudah dikabulkan oleh Allah. Saya itu jarang sekali galuh, saya itu jarang sekali meminta kepada Allah. Kadang-kadang saya itu malu, pengen punya mobil ya, entah gimana caranya tiba-tiba ada. Bahkan kemarin itu saya sama Pak Lurah bingung cari lahan, muter-muter. Tiba-tiba samping rumah sendiri nawarin ke sini, nawarin lahan untuk pelebaran padepokan. Wah ini saya bingung, ini santri ini gimana supaya tidak laundry di luar, uangnya tidak kelong. Itu alhamdulillah ya ada yang nganterin mesin cuci. Insya Allah nanti juga kita tambahkan lagi mesin. Pokoknya apa yang saya inginkan itu kayak dikasih sama Allah gitu loh. Sampai bukti lah, ya tidak langsung. Saya itu setelah 2 tahun baru merasakan nikmatnya sholat. Apa dulu ketika mengamalkan sholawat wah dikasih sama apa? Gitu. Sama nama sholawat, engkau sama ini sok nambani wong, sok kebal, sama ini sok rogo sukmo. Enggak dikasih tahu gitu sama. Yang penting sampai kalau mau selamat, amalnya sholawat ini istiqomah. Ya kalau santri itu kalau belum dikasih sama kiainya tidak pernah mau minta lagi. Kalau satu ini belum diamankan. Dan santri itu kalau santri pondok pesantren itu, kalau santri, saya itu selama 2 tahun ngabdi cuma dikasih 1 amalan. 2 tahun ngabdi itu cuma dikasih satu amalan, sampai 5 tahun itu baru ditambahin dengan asma basmalah, mengkaji huruf basmalah. Pak, di dalam basmalah itu apa? Itu di situ cuma mengkaji huruf bismillah, asma bismillah. Jadi kalau kita di asma paket bumi itu ada ijazah-ijazahnya. Untuk mengijazahkan satu bismillahirrahmanirrahim 5 tahun nggak selesai. Di situ ada pengajian tentang bak yang berada di dalam asma bismillah. Itu luar biasa. Titiknya itu apa, ini apa, itu ada penjelasannya. Makanya saya di sini sampai 6 bulan saya sudah menjelasakan berapa rumah. Ya asma Sultan Ali Syekh Abdul Qadir Jailani, sholawat sampai bermacam-macam. Itu kadang-kadang saya malah mikir, ini kalau banyak amalan, jangan-jangan malah nggak diamalkan. Jangan-jangan malah nggak diamalkan. Dan saya dulu ngabdi 2 tahun itu saja belum dikasih ijazah apa-apa. Jadi ketika sudah 2 tahun itu baru dikasih amalan. Amalan itu kalau dikasih amalan itu berarti sampai dikasih perjalanan, harus siap untuk menjalankan. Jam kopi itu ada bertanggung jawabannya nanti. Kalau tidak sampai amalkan itu nanti malah jadi beban buat sampean. Sama tak suruh, apa sama datang ke sini Gus, saya minta amalan dan sama minta untuk dijalankan. Kemana? Ke Jakarta. Ibu tuh siap melaku nih Jakarta rono. Orang mau jaluk kok melaku rono, wis kadung diwai. Bahasa orang lakoni sing gak iyo. Piye ngono kan? Jaluk amalkan amalan itu gak gampang. Untuk sampai pada tujuan itu sampai itu ngeliat saya enak, wah Gus iki saiki mendino diparani wong usahanya melaku kabeh penak. Sebab apa, sampai hanya melihat hak akhirnya saja, tidak melihat perjalanannya. Perjalanannya untuk membuat padepokan ini, masya Allah. Harus jalan dulu dari Lampung ke Jawa, dari Jawa ngabdi dulu, dari sana masih disuruh jalan ke Blitar, tidak pakai modal apa-apa. Perjalanannya susah. Dan ketika melakukan perjalanan itu harus niat satu untuk mencari ridha Allah. Kalau tidak tujuannya satu mencari ridha Allah, dek dalan belok. Wes pertama sampai akan menghadapi cobaan yang namanya kesusahan. Wirid wes suwi, aku ora oleh apa-apa, wes wirid panggange ini ae. Wes ngantuk, wes kesel, wes susah luwe, ora apa-apa aku panggange ini ae. Wes mlaku atuh-atuh aran Jakarta wis teko Kediri, wis teko Jogja. Wis kesel ngantuk ora teko Jakarta, jarene Gusti kae Jakarta, jarene lek ngamal iki ku iso ngene. Jarene Jakarta kae mewah, megah, apa-apa enek.
Lah kok pangan ini ae aku mlaku ado-ado isa males lah. Ya apa mlaku ado-ado. Tujuannya sudah beda. Terus keburu nafsu atau kebalikannya. Ada yang diuji dengan kesenangan. Wah ngelihat mlaku ning Jakarta, ning dalan ngerti barang apik-apik, ngerti wong wedok wayu, ngerti barang-barang sing apik-apik. Wah apik ya. Wis tujuannya wis enggak ke Jakarta maneh. Tujuannya wis karena yang dilihat itu yang menyenangkan. Wis ketika ngamal iki wis gampang disenengi wong. Karena aura bekasihnya muncul. Akhirnya zina. Ketika ngamal iki wis akeh wong teko njaluk donga. Wis akhirnya tujuannya wis piye carane ben akeh wong teko, piye carane ben oleh duit akeh, tujuannya wis beda. Kalau tujuannya sudah beda, sudah nggak akan sampai. Makanya kalau matur kalian jenengan saya bilang sama-sama, kalau wirid itu wis nggak usah kakek mikir. Ilmu batin itu nggak boleh mikir. Perbedaan ilmu batin dan ilmu fisika. Kalau ilmu fisika itu harus mikir sampean, ben iso nemu hasilnya. Lah ilmu batin ndak olah mikir supaya dapat hasilnya pasrah nang Gusti Allah. Tangan opa-opa wis bingung, wah iki khodam. Aku iki kelebonan khodam iki. Bingung wis bingung. Wes, aku solo semua wis ngintip wong mati. Bingung ini. Kalau orang terlalu banyak mikir, padahal kalau mikir, kalau lakukan zikir itu wis toh pasrah nang Gusti Allah. Pasrah no. Ilmu batin itu enggak oleh kelebonan hawa nafsu. Kok sing mlebu malih sing liyane. Sama kayak sampean tidur gitu loh Kang. Orang belajar ilmu batin. Sampai kalau mau tidur kan hari pikirannya harus tenang. Nafas masuk Allah, keluar masuk Allah. Suara detak jantung diimbangi duk ini dengan Allah, 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 Allah dinikmati. Nanti pada akhirnya diri kita itu tidak ada yang ada, hanya Allah. Wes semuanya yang ada hanya Allah. Sampai kalau tidur itu harus senang, pikirannya harus los. Tapi lah sampai turu lah kok mikir turu, malah rasa turu. Sampai jajal waktu. Sampai tahu kapan waktunya sampai tidur. Aku takut. Ngerti kan? Kapan waktunya turu ora? Ora. Sampai luwe mau waktu apa? Kayak aku mapan turu jam 9. Waktu turune ya ora ero. Jam 10, jam 11 apa turu langsung besek ya iso. Mergo awake sehat, pikirannya tenang langsung turu ya iso. Lah sampean kakek mikire utang. Atau malah pengen turu, malah rasa turu. Jadi pikirannya harus tenang ben iso. Ilmu batin ya gitu. Ilmu batin itu ilmu rasa. Wong itu iso rasane lah wis nglakoni. Lah diceritakno model piye lah ora tau nglakoni ya malah kaya ngomong karo wong gendeng. Ya kaya ngomong karo wong gendeng. Mama tak critani wae manis iki pas bolan banget. Kopi ku manis kang enak. Sampai ora tau ngombe kopi kok tak critakne manisé kopi. Aku padha cerita karo wong gendeng, apa aku pilih sing gendeng. Aku mbok ngayal tak jelas kok kopi ku manis. Lah sampean ora tau ngombe kopi kok. Rasane ora ero. Isone iki lho Kang, sampean tak paringi kopi. Sampeyan gawe dhewe carane gawe ngene. Iki jenenge nglakoni tirakat toreko. Lah wis ngono ngombene ya ora entuk kanggo nafsu, glegek ya ora iso ngrasane. Malah ketik panas ployo lambemu iki yo. Tapi ngrasane kopi ya disebut. Wis rasa adem diombe dinikmati. Baru iso ngrasane manise kopi. Tak kasih amal sholawat tuh enak kan. Mau sampai ngamal salah cuma doa. Wis penting hitungane ora iso ngrasane ya percuma. Mulai kesel tok. Sampai tak omongke mangan ku enak. Lah kok sampai tak kayak tulisan mangan, tak kayak bukti mangan itu enak, tak kayak tulisan mangan itu enak. Lah sampai nong bayang tok, orang lebok di segoni ning lambemu, ya ora bakal waret. Jadi tak kasih hitungan banyak, sehari 1000 amal ke sholawat. Iku ora sampean tujune hitungane nganggo tasbih ndang mari ping 1000 ndang mari Allah. Ora bakal mlebu ning rasamu, ora bakal iso ngrasakne wes. Wah cuma ndang mari ora mari ya ora entuk apa-apa. Tak kasih hitungan banyak itu ben sampean mlebu ning rasane panjenengan. Biar masuk di dalam hatinya panjenengan.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Dirasakno dan sampean itu tersambung dengan baginda Rasulullah. Sampean atuh ambek ibu wis lali wis ra cinta. Tapi itu tak kayak jatah sedina nyeluk jenenge ibu wis sampean ping 1000. Ora aja sampean kesusu hitungane bedang mari ping 1000. Wah, aku mbek Gusti didugane ping 1000 kudu mari ping 1000. Enggak. Tak kasih hitungan ping 1000 itu biar sampean selalu ingat, selalu menyebut ibu panjenengan supaya tersambung hatinya dengan ibu panjenengan. Sebab ibunya panjenengan itu sangat cinta dengan sampai tinggal sampean saja. Cinta pada sama ibu ini. Caranya sampean menunjukkan rasa cintanya, menyambungkan cinta. Iya sebut jenenge ibu ini nanti tersambung. Kalau sudah tersambung, diri sampean nanti mulia. Kita ini sudah dicintai oleh baginda Rasulullah itu berabad-abad tahun yang lalu. Kita itu sudah dicintai. Kita ini tinggal menyambungkan rasa cinta kita dengan baginda Rasulullah. Bagaimana supaya cinta kita tersambung? Bisa mesra bagaimana? Bagaimana supaya kita bisa mesra dengan baginda Rasulullah? Caranya hanya satu, yaitu dengan sholawat. Makanya memesrakan Nur Muhammad itu hanya dengan sholawat. Dan Masya Allah kalau Nur Muhammad ini sudah mesra, sudah bangkit, sudah tersambung, apapun yang menjadi keinginan sampean akan dapat. Bukan hanya dunia, bahkan semua ego-ego itu kecil. Yang ego-ego itu kecil. Karena apa? Semua dunia ini tercipta dari Nur Muhammad. Semuanya. Malaikat demit apa kayak. Ego-ego itu kabeh dari Nur Muhammad. Kalau sampai bisa membangkitkan Nur Muhammad, semuanya nanti akan tunduk kepada panjenengan. Sampai ini adalah khalifah. Nuktahnya itu yang paling tinggi sampai itu ya diri sampai itu sendiri. Makanya semua ilmu itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita. Itu karena rasanya sampean. Puncaknya ilmu itu di dalam kolbu, di dalam hati. Al-Quran yang sirri itu ada di dalam diri ini panjenengan. Ini nanti pasti saya disirik-sirikan sama orang nih kalau berbicara terlalu dalam. Tidak usah ini. Ini nanti kalau bicara tentang yang siri-siri malah tasawuf nanti bisa disirik-sirikan orang. Intinya begitu. Ilmu yang paling tinggi itu di dalam hati ini panjenengan. Ati panggone Gusti Allah yang orang Mekah dan Madinah loh. Gusti Allah itu tidak di Mekah, tidak di Madinah, tidak di langit sana itu juga tidak. Terus saya jelaskan tentang apa itu 7 latifah siri. Makanya langit itu sering disebut dengan 7 tingkatan. Itu di dalam diri kita juga ada 7 latifah siri. Itu mencari Allah itu tidak usah kemana-mana. Ndak jerone atine panjenengan di dalam diri kita sendiri itu untuk mencari Allah. Makanya ada kata-kata yang sebelum Allah mengenalkan dirinya, Allah akan mengenalkan dulu dengan siapa diri kita. Sebelum kita mengenal Allah, kenali dulu diri kita ini. Sebab itu ada zikir ismu zat. Kalau di dalam wali-wali Rasul disebut dengan zikir saman. Zikir saman. Zikir sholat namanya sholat daim. Sholat yang tidak mengenal waktu. Ada sholat 5 waktu, ada sholat yang tidak mengenal waktu. Setiap waktu. Karena apapun yang kita gunakan setiap waktu ini ya atas qadratullahnya Allah, atas kesan Allah. Sampai iso delok, mergo didelokne Gusti Allah. Sampai iso mlaku mergo dimlakokne Gusti Allah. Sampai enek pun ya mergo dienekne Gusti Allah. Sampai dulu enek enggak? Enek. Saya dulu ada enggak? Enggak ada. Terus diadakan oleh Allah. Itulah namanya zatullah, wujudullah. Nanti penginjaan asmasir insyaallah nanti malam. Sirrullah, zatullah, wujudullah. Dimulai dari sifatullah. Antara zat dan sifat tidak bisa dipisahkan. Antara Allah dan baginda Rasulullah itu tidak bisa dipisahkan. Karena sholawat itu ada sifat nur cahyo. Nanti malam yang membaca mantranya selamat memperkosani Gusti Allah la ilaha nur cahyo nur Muhammad. Apa yang sampai baca nanti didunungkan supaya lebih paham. Jadi yang pertama
sholawatnya diamalkan. Kembali lagi, ini yang terakhir, ini sudah sore. Karena dua anak ojo ragu kang Mbak Yu Pak Lek Bule Bapak Ibu ingkang kula tresnani, ingkang kula takdimi, ingkang kula sayangi. Jangan ragu untuk menempatkan anak panjenengan di dalam pesantren. Sekarang ini sudah dibuktikan loh. Anak pesantren jadi wakil presiden. Sekarang wakil presidennya dari pesantren. Menterinya Menteri Agama dari pesantren. Sekarang ini semuanya sudah dibalikkan. Ini sudah menjadi tanda-tanda Allah. Banyak sekali. Saya ini bisa dibilang sanawiyah tidak tutup. Saya ini lulusan SD. Saya kurang 3 bulan lagi saya itu lulus sanawiyah. Kalau di sini itu SMP. Saya itu keluar. Tapi jangan disamakan ya. Ini cuma saya saja. Pengalaman. Saya itu kurang 3 bulan lagi lulus sanawiyah. Saya keluar dari sekolah umum. Saya melanjutkan yang sekolah pondok pesantren. Saya mengaji agama. Tapi masya Allah, kemarin itu kita diundang di sebuah rumah sakit terbesar di Pamekasan, di RSUD. Kita ini suruh ngobatin dokter. Rumah sakit itu minta pertolongan kita. Rumah sakit yang besar, profesor itu minta bantuan dari anak yang SD aja, enggak tuh, yang cuma lulusan SD, rumah sakit itu besar. Bahkan insya Allah saat ini pun kita bergabung atau membantu pengobatan di rumah sakit. Bahkan di sini juga itu pengasuhnya salah satunya adalah pengurusnya adalah yang punya rumah sakit. Ya, kita ini anak SD yang SMP saja tutup itu pengobatannya di rumah sakit. Yang sudah berobat, yang punya rumah sakit sudah berobat ke Singapura, ke luar negeri. Itu pengobatannya di sini. Pengobatinya di sini. Bahkan sekarang kita ada salah satu rumah sakit itu yang bantuan pengobatannya dari sini. Makanya dengan sadar nanti kalau yang sudah mumpuni kita tempatkan di rumah sakit. Di rumah sakit itu juga nggak cuma obat toh. Ada yang pengobatannya dengan secara batiniah juga ada. Dibantu sholawat, ditendangkan bikin nanti itu. Kita ini saat ini juga bergabung dengan rumah sakit gitu. Nah, itu makanya sampai punya anak punya anak muda, jangan ragu untuk ditaruhkan di pesantren. Insya Allah nanti hidupnya mulia. Nggak usah mikir jadi apa-apa. Saya dulu nggak pernah mikir nanti besar jadi apa, besar nanti dijadikan apa-apa sama Allah. Nggak usah mikir tentang itu. Okay. Terutama ini yang punya penyakit lampu. Ini nggak bisa diobati dengan obat apapun kecuali dengan ditenangkan dulu batinnya. Ini sudah aja. Dan semoga kita semuanya bisa saling mendoakan. Yang penting dijaga hatinya, dijaga kalbunya, dijaga hatinya dari semua penyakit hati. Siapa yang di dalam hidupnya menjalankan sifat-sifat ketuhanan, maka insya Allah hidupnya aku yakin akan dituntun oleh Allah. Seperti amal sholawat, dijaga hatinya, obatin orang itu insya Allah mudah. Karena nanti yang menyembuhkan Allah, bukan kita. Semuanya kita nanti akan dituntun oleh Allah. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Semoga kita semua tersambung silaturahmi, seduluran, selawat, simulasi kita Allah. Semoga saja nanti bisa disambungkan untuk ngobrolnya. Dan perlu saya jelaskan sekali lagi sebelum saya tutup, bahwa ketika jenengan datang ke sini langsung daftar, langsung ambil antrian, langsung saya tangani, dan langsung kita berikan daun bidara gratis, tidak pakai biaya. Kecuali kalau panjenengan minta untuk kita datang ke rumah untuk dilakukan pengobatan yang disambungkan dengan anak yatim, Bapak berikan sedekah nanti itu sama sendiri. Kita mintakan doanya untuk kesembuhannya panjenengan. Ini baru yang menggunakan biaya. Kalau tidak ada apa, makanya saya tegaskan sama semuanya yang berada di mana-mana, mau kesini saja, tidak ada biaya sama sekali. Saya datang langsung daftar pakai KTP, ambil antrian, duduk, nanti saya ruqyah, saya datang, saya ruqyah,
dan setelah itu diberikan bau bidara dan garam. Itu gratis. Kenapa saya katakan gratis? Karena memang supaya yang tidak mampu bisa datang dan bisa saya tangan. Kalau saya mau cari uang sehari saya bisa dapat 1 miliar. Satu hari itu saya tuh menangani 100 orang. 100 orang kalau satunya 5 juta. Itu yang mau datang ketemu saya, bos saya agak sombong nih. Ini buat penjelasan saja. Ini agak sombong. Orang yang mau ketemu saya itu yang mau bayar 5 juta itu antri ya. Yang mau ketemu saya bayar 5 juta untuk diskusi solusi komunikasi. Ya, itu yang mau bayar 5 juta itu kalau saya daftar online, menyediakan daftar online, itu banyak yang antri. Yang di WA-nya Pak Ustadz ini tanya, ada 1000 orang yang antri daftar online biar ketemu sama Gus ngobrol. Bayar 5 juta itu banyak yang mau antri. Jadi kalau sampean bilang saya mau cari uang, kalau saya mau cari uang sehari saya dapat 1 miliar itu mudah. Demi Allah tanya Mbak Indah itu. Yang mau ketemu saya antri itu banyak. Bayar 5 juta itu semuanya mau. Tapi kenapa saya gratiskan? Memang supaya yang tidak mampu ini bisa kita tangani. Kalau mau sedekah ya monggo, enggak ya enggak apa-apa, enggak ada paksaan gitu loh, santai mawon ya. Ini banyak yang tanya terus banyak yang ketipu, saya kasihan gitu. Jika Anda bangga ketipu aja, bangga ketipu aja. Ini bisa dikatakan seperti itu supaya panjenengan semuanya bisa menjaga hati biar tidak terjadi fitnah begitu ya. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kalau saya bilang nih penyakitnya karena ketempelan, nah nanti di situ jangan buru-buru Pak, ketempelan harus dihilangkan pakai uang. Enggak, di situ ada bidara, ada garam, diamalkan 41 hari. Saya tidak mencukup, anaknya kan bisa sholat malam, baca di depan rumah, langsung di tanah, di bawah langit, baca ya hayu ya qayyum birahmatik astaqi, disiramkan rumahnya dengan daun bidara, diamalkan 41 hari, sholatnya diamalkan, wiridnya, zikirnya diamalkan. Gratis kan Pak, Bu? Tidak salah paham terus. Terus kenapa kalau ada seliwer-seliwer perkataan di sana yang 5 juta itu? Itu di sini sudah dijelaskan sedekah itu menyembuhkan penyakit. Contoh, paman itu pengen sembuh, ada nanti sedekah yang ditujukan anak yatim itu doakan sampai sendiri. Memang sedekah itu menyembuhkan penyakit. Tapi ini tidak paksaan. Ya monggo kalau mau. Kalau mau ya monggo. Yang nggak mau ya tidak apa-apa. Bukan paksaan itu loh ya. Beda salah paham sampai nanti hatinya beda difitnah sama dajjal kecil-kecil tanggung-tanggung. Ya tidak salah paham terus gitu ya. Ini tidak salah paham. Maka kita semuanya bisa menjaga hati dan tersambung silaturahmi dan tetap menjadi saudara yang mengasihi Gusti Allah. Yang datang ke sini setiap hari tidak apa-apa ada. Saya malah senang kalau saya datang ke sini terus besok datang lagi, itu saya senang. Berarti kita itu jadi saudara, jadi sedulur, begitu loh. Saya malah nggak senang kalau sampai datang ke sini pas butuh tok. Ini banyak ini. Ini mohon maaf, ini kayak jenderal kemarin itu, kayak dokter itu ya. Kalau ke sini itu pas butuh tok. Oh suke-suke ini pas butuh tok. Terus ndang nek aku tambah nang omahku kesini pas butuh. Kalau wis ndak butuh ya ndak telepon ya ndak WA ya ndak rene. Tapi saya itu malah suka kepada orang-orang yang biasa-biasa ini. Wih sudah sembuh, ya tetap ke sini ya, bawa gedang. Ada yang sini tok, itu malah saya senang. Dari tekannya orang pas butuh tok itu. Jadi dukun itu jadi tukang suluk itu repotnya pas dibutuhin, enggak dibutuhin ya enggak dibarani. Saya pengen dengan terus toh, mari tak mari Reneo. Mau datang ke sini setiap hari pun saya suka. Sampai datang ke sini setiap hari pun saya suka, saya layani. Ada yang datang, wah aku saya ke sini lagi, tidak apa-apa. Enggak apa-apa, saya tetap saya layani. Memang kalau WA ya mohon maaf. Saya itu WA setiap hari itu 5.000. Saya tuh bingung kalau jawab WA terus yang kamu kesini gimana saya melayaninya, gitu. Jadi kalau mau kesini bawa ya datang langsung. Ini WA marah-marah, bagusnya ternyata sombong. Di WA di telepon tidak mau ngomong. Lapinya yang tamu-tamu yang datang. Sedangkan tugas saya bukan hanya di padepokan. Saya punya usaha, saya punya keluarga. Ngoten saling memahami, saling menjaga hati supaya hati kita tidak penuh penyakit dan tidak menimbulkan sakit di dalam diri kita. Jauhnya dari kita dari hati prasangka. Jauhnya hatimu tukar prasangka dan hatimu ora tetap langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.